6, 15 tahun yang lalu, waktunya sebelum jam 6 pagi, ketika itu nyuwun sewu, saya baru ngasih makan ayam di rumah dinas di bagian belakang. Nah tiba-tiba diawali dari bunyi daun, kresek gitu. Jadi goncangan pertama itu bukan dirasakan pada badan saya, tapi yang nampak sekali pohon, daunnya tuh kresek gitu. Masih pelan. Saya pikir apa ini? Waktu itu bayangan saya Gunung Merapi, gempa bumi akibat dari Gunung Merapi. Tapi ternyata tambah lama bukan tambah pelan, tambah cepat gerakannya. Dan mulai saya tidak seimbang itu. Lalu yang saya pikir pertama waktu itu, cucu saya ada di dalam rumah dinas. Nah, itu saya jalan dari belakang rumah dinas kandang ayam sampai mau masuk ke rumah dinas, itu sudah sempoyongan. Dan yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu kan di rumah dinas di belakang itu ada kolam ikan. Separuh lebih airnya itu terbuang keluar ketika goncangannya semakin tinggi dan ikannya ikut terbuang keluar. Nah, saya bisa bayangkan kira-kira di rumah kayak apa. Nah, istri saya gendong cucu keluar dari bangunan rumah. Lukisan segala macam pada hancur itu, dan tembok rumah dinas yang pasangannya itu bukan setengah batu, satu batu, itu beberapa tempat retak. Lalu yang ada di benak saya, kira-kira rumah rakyat kayak apa ini kalau rumah dinas yang begitu kokoh saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu saya keluar, sudah mulai berlewat di depan rumah dinas itu, mereka yang membawa korban, ada yang pakai gerobak dan seterusnya, menuju ke Panembahan Senopati, rumah sakit daerah Panembahan Senopati. Waktu itu insting saya kira-kira jam 6:30 atau 7 kurang 15 menit, pakai celana jin, pakai kaos tidur nggak saya ganti, saya langsung ke Panembahan Senopati. Subhanallah, itu sudah tidak cukup tempat di selasar, di kamar jenazah dan sebagainya untuk menempatkan mereka korban-korban ini. Itu kira-kira jam 7 pagi. Bayangkan jam 6 kurang sedikit gempanya, jam 7 itu sudah seperti itu. Sampai akhirnya korban ini ditempatkan di tempat parkir tanpa alas. Subhanallah, luar biasa sekali ketika itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan yang menjadi sangat dramatis sekali ketika saya dilapori bahwa dari selatan itu pada mengungsi, lari semua karena diisukan ada tsunami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya dapat kabar sampai ada satu keluarga, salah satu anggota keluarganya itu meninggal, diikat di pohon karena takut nanti kalau tsunami-nya datang jenazahnya dibawa air, lalu yang bersangkutan keluarga itu lari. Nah, waktu itu bersama Pak Dandim, Pak Kapolres, kita bagi tugas di rumah sakit Panembahan Senopati itu supaya meyakinkan rakyat bahwa tidak ada tsunami. Karena hiruk pikuk sudah, mereka nggak berpikir harta bendanya dan sebagainya, hanya mau menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya menjadi saksi ketika itu ada ibu dengan 2 anaknya mencari, karena sudah bergelimpangan itu di tempat parkir Panembahan Senopati, mencari bapaknya karena dibawa ke Panembahan Senopati. Satu-satu dilihat, ada yang posisinya tengkurap, ada yang miring dan seterusnya, dicari satu-satu. Akhirnya mungkin 2 jam kemudian baru ketemu dalam keadaan meninggal. Udah nggak bisa diceritakan lah bagaimana keluarga itu menangis tanpa terkendali dan seterusnya. Saya ingat betul menteri yang menelpon saya pertama kali itu Pak Budiono, Menteri Keuangan. Kira-kira jam 8 lebih sekian menit. Beliau telepon, tanya, Pak Idam, bagaimana kondisi? Ya, saya posisi di Rumah Sakit Panembahan Senopati, Pak Menteri. Ini saya dipanggil oleh Presiden, segera akan ada rapat di istana. Lalu berapa saat kemudian ngerso dalem ingkang kaping 12 sampai ke Panembahan Senopati,
beliau dari Malang pakai helikopter khusus katanya, dan langsung dari bandara beliau langsung ke Panembahan Senopati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jam berapa saya lupa, 8 atau apa, tiba-tiba ada gempa susulan, itu posisi di Panembahan Senopati. Bagaimana, waduh, hirup pikuknya yang tadinya sudah di ruangan gawat darurat, yang kakinya patah, itu sampai merangkak berusaha keluar dari rumah sakit. Dan itu terjadi beberapa kali, gempa susulan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bersama Ngersot Dalem, Pak Joko, kami keliling beberapa tempat. Saya tidak bisa menceritakan seperti apa ketika itu. Karena apa? Banyak warga yang menyampaikan, Pak Bupati, niku Bapak Kulo, Simbok Kulo tasih wonten di reruntuhan puing-puing itu. Subhanallah, luar biasa sekali ketika itu. Nah kira-kira 2 jam. Nah sekembali dari keliling itu tadi, saya telponi beberapa pejabat Pemda. Ini Pak Kardiono termasuk yang hadir atau tidak saya lupa gitu. Datang ya. Itu kita rapat di rumah dinas di kantor PKK waktu itu. Kita bagi tugas. Ini juga nggak mungkin saya lupakan peristiwanya, itu kira-kira siang ya, sekitar jam 12 atau jam berapa. Bu Nur Zainab itu Kepala Dinas Kesehatan Bantul ketika itu, duduknya kira-kira selisih 3 orang dengan saya. Ada gempa susulan, beliau lompat jatuh di pangkuan saya. Saking takutnya, iya, lompat itu, ibu ini, Bu Dokter Zainab lompat tuh jatuhnya pas di pangkuan saya. Jadi pada waktu gempa susulan kita sedang rapat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, nah